Buronan kasus dugaan korupsi pengalihan hak tagih atau CSI Bank Bali, Joko Chandra, kembali menjadi perbincangan publik. Pasalnya ia dikabarkan berada di Indonesia saat mendaftarkan peninjauan kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Padahal ia adalah buronan negara. Menko Polhukam telah memerintahkan kejaksaan dan kepolisian untuk segera menangkap Joko Chandra. Menko Polhukam Mahfud MD memerintahkan Jaksa Agung untuk segera menangkap narapidana dan buronan kelas kakap Joko Chandra. Perintah ini dikeluarkan lantaran Joko Chandra merupakan buronan yang telah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Terkait dengan berita bahwa Joko Chandra tiba-tiba muncul dan mendaftarkan PK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka secara hukum Joko Chandra ini ada orang buronan DPO. Oleh sebab itu Kejaksaan Agung maupun kepolisian itu harus segera menangkapnya. Tidak ada alasan bagi orang yang DPO meskipun dia mau minta PK itu lalu dibiarkan berkeliaran. Bahkan kalau ada di luar negeri sekalipun harus diburu gitu. Apalagi ini ada di dalam negeri. Lalu yang kedua, pada sidang pertama nanti ketika pendaftaran itu, menurut undang-undang orang yang minta PK itu harus hadir di pengadilan. Kalau tidak hadir, PK tidak bisa disidangkan. Oleh sebab itu begitu hadir di pengadilan, saya minta polisi dan Kejaksaan Agung itu supaya menangkapnya dan segera dijebloskan ke penjara sesuai dengan putusan pengadilan yang telah inkrah baginya. Jadi tidak ada penundaan hukuman bagi orang yang sudah minta PK. Itu saja demi kepastian hukum dan perang melawan korupsi. Sementara itu Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli mengatakan tidak ditemukan adanya data dalam sistem yang dimiliki Kemenkumham mengenai keberadaan terpidana Joko Chandra di Indonesia. Menurutnya, Interpol tidak lagi memasukkan nama Joko Chandra dalam daftar pencarian orang sejak 2014 lalu. Pintu-pintu yang sangat luas di negara, kalau pintu-pintu tikus, jalan tikus. Kan orang Indonesia juga ada yang lewat dari Kalimantan yang ke perbatasan kan lewat jalan-jalan seperti itu. Jadi kita belum tahu lah. Coba nanti kita lihat betul-betul. Yang pasti kalau dari segi perlintasan keimigrasian sampai sekarang tidak ada. Melihat kemarin yang peristiwa yang sebelumnya Harun Masiku, saya sudah langsung cek, suruh perintahkan cek di server-server kita, dan sekarang juga saya sudah diminta melihat CCTV yang ada di perlintasan kita, ada kemungkinan itu aja. Tim kuasa hukum terpidana kasus Bank Bali Joko Chandra mempertanyakan langkah jaksa yang mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung pada tahun 2009 silam. Selain itu, kuasa hukum Joko Chandra membenarkan kliennya sempat berada di Indonesia sejak 8 Juni 2020. Joko Chandra diketahui datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mendaftarkan peninjauan kembali atas putusan Mahkamah Agung. Sebenarnya berdasarkan undang-undang segala hak jaksa dalam melakukan upaya hukum udah dipakai semua, haknya untuk pada tingkat pertama maupun haknya untuk mengajukan kasasi udah terpakai semua. Tapi kemudian setelah diputuskan di Mahkamah Agung pada tingkat kasasi, harkat dan martabat Pak Joko Chandra juga secara bertahap dipulihkan walaupun belum pulih seutuhnya. Jaksa kembali 8 tahun kemudian mengajukan PK terhadap kasasi, putusan kasasi tersebut. Padahal kan di dalam pasal 263 ayat 1 KUHP itu membatasi bahwa pihak yang dapat mengajukan PK itu hanya terbatas pada terpidana maupun ahli warisnya. Tidak ada pihak lain yang disebutkan di dalam PK tersebut. Tidak ada kewenangan kepada pihak lain. Diketahui Joko Chandra masuk ke Indonesia dan sempat mendaftarkan pengajuan kembali atau PK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Joko Chandra masuk ke Indonesia tanpa terdeteksi oleh sistem keimigrasian Indonesia sehingga bisa melenggang bebas di dalam negeri. Tim Liputan, Berita 1.